Dengan berakhirnya pertempuran Garou, sebuah kisah baru telah resmi dimulai. Adventure House juga akan menerima anggota baru. Di samping reruntuhan di tepi laut, dua orang sedang mencari furnitur yang hilang. Dan tanpa alasan yang jelas, semuanya mulai menjadi sulit. Kemudian, setelah beberapa saat, dia sepertinya menyadari sesuatu. Qiu dan Genos kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah makhluk yang bersembunyi di balik batu menatap ke sisi lain. Platinum dari fusi 54 triliun. Setelah sperma dihancurkan oleh serigala yang lapar, emas hitam terakhir itu hanya bisa bertahan dengan susah payah. Dia merasa sangat buruk saat ini. Perang telah berakhir. Kenapa sih masih ada orang yang menunggu sesuatu di sini? Melihat pihak lain menyelesaikan lari, Paus hitam mengutuk dalam hati. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Meskipun terpapar radiasi yang sangat parah, mengapa kamu tidak kembali ke laboratorium medis untuk menyembuhkan? Dengan begitu banyak pahlawan kelas S. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang masih mengingat segala hal tentangku. Dan Al, nomor 35, tak bisa menahan rasa jijiknya. Bahkan sampai sesombong itu sampai ingin mengalahkan para dewa secara paksa. Bawa dia pergi. Tiba-tiba genangan air muncul dari reruntuhan. Dia tampak seperti orang biasa. El langsung menyerang untuk membunuhnya. Segera setelah itu, tenggorokannya tertusuk oleh semburan air yang ditembakkan dari pihak lawan. Para dewa akan membunuh kejahatan yang telah kehilangan kekuatannya. Air laut tertelan. Ia berjuang di dalam tubuhnya sejenak. Dengan demikian, Ibu Pertiwi telah dicerna. Para dewa tetap tinggal di sini. Tujuannya adalah untuk melenyapkan sisa-sisa asosiasi monster. Hilangkan semua. Black Gold langsung berkeringat dingin setelah mendengar hal ini. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing sekarang. Kita perlu mengonsumsi protein dengan cepat untuk meningkatkan energi kita. Saya berencana mencari serangga untuk dimakan. Namun mereka bertemu dengan orang yang paling tidak ingin mereka ajak berurusan. Pertemuan luar biasa mereka. Sebuah bangunan dipindahkan dari bawah tanah. Dia akhirnya menemukan rumah yang dulu dia tinggali. Black Kie sangat ketakutan sampai hampir mengompol. Dia mungkin berpikir begitu. Satu-satunya orang yang melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Anda harus tahu bahwa sebelum Garou terbangun, ini bisa memberimu 54 triliun klon. Gabungkan untuk mendapatkan emas dalam hitungan detik. Dan kepala botak ini. Dia benar-benar menjatuhkan Garou yang telah bangkit dengan satu pukulan. MAD tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pria ini. Tiba-tiba Genos berbalik dan melihat. Black Gold terkejut. Apakah dia telah ketahuan? Genos berteriak bahwa dia telah menemukan seekor anjing. Sisanya tampak cukup antusias. Black Gold kemudian menyadari bahwa itu sebenarnya Boki. Namun, perkiraan semacam itu juga telah kehilangan kekuatannya. Dan mereka juga menghadapi kekuatan tempur terkuat musuh. Dia mungkin tidak akan selamat. Kita harus melarikan diri selagi dia sedang dirawat. Namun, pihak lain tidak membunuh Boki. Pertemuan tak terduga menunjukkan adanya ketertarikan pada anjing. Dia sudah mulai bertanya-tanya apakah pria ini suka berpindah-pindah tempat. Mau mengambil risiko? Seandainya aku bisa tetap berada di sisi pria yang sangat kuat ini. Di masa depan, bukankah aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan? Sisi ini. Genos menerima pesan dari markas besar dan berangkat lebih dulu. Paus hitam yang gagah perkasa itu mengertakkan giginya. Dia berlari ke sana dengan tergesa-gesa. Tapi itu sudah jelas. Poci itu seperti makhluk yang mirip monyet. Petualangan itu sangat tidak disukai. Black Gold hampir saja memohon sambil berlutut. Dia mengatakan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan serabutan apapun. Qiu tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang aneh. Saat itu, dia masih mempertimbangkan untuk memberi Pot sebuah kandang anjing utuh. Kaleng emas hitam. Saya langsung memutuskan untuk menggunakan kandang anjing sebagai tempat mengakhiri hidup saya. Pertemuan tak sengaja berujung pada pertanyaan santai. Pernahkah Anda melihat monster bermata satu yang tampak seperti sekelompok makhluk? Black Gold mengira dia merujuk pada mata yang bengkak. Dia menjawab bahwa dia memperkirakan tornado itu akan dengan mudah melenyapkan penjara tersebut. Aku merasa sedikit menyesal setelah mendengar hal ini. Dia berhenti berjalan. Bagian depan rumah itu adalah rumah barunya. Pada saat yang sama, Bangya menemukan serigala lapar yang telah dipindahkan dari medan perang. Pertama, bawa dia ke kantor polisi. Serangkaian pelatihan diluncurkan dengan tujuan sengaja untuk merusak sejarah tim tersebut. Lagi pula, dari awal hingga akhir. Selain berkelahi dengan manusia, makan, dan berlari kencang, serigala lapar itu. Memang, tidak ada sesuatu pun yang berdosa dalam hal itu. Oleh karena itu, dia dibebaskan dengan sangat cepat. Bagi Banggu, serigala yang lapar. Dia adalah seorang murid sekaligus milik seseorang. Anak itu berharap serigala yang lapar itu bisa kembali ke jalan yang benar. Meskipun dia tampak acuh tak acuh. Namun, serigala lapar telah lama menguasai lelaki tua ini. Aku memperlakukan kepalaku seperti milikku sendiri. Ayah. Karena pada saat itu, saya ditembak jatuh tanpa alasan yang jelas. Seketika setelah itu, dia melupakan semua hal yang telah ditunggunya.
Serigala yang lapar itu kembali ke sisi Banggu. Dia juga berharap dia mau berlatih tanding dengannya. Temukan kembali seni tinju. Saat ini, Bangya tiba-tiba bertanya kepada Garou apakah dia menyukai seseorang. Serigala yang lapar itu terkejut dengan pertanyaan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia tetap berkata, agak malu. Nona Kiro dari pasukan binatang buas. Seharusnya ini membantu pendeta Taois kuno tersebut. Aku tak pernah menyangka muridku. Sulit dipercaya bahwa aku menyukai para aktris di acara e-sports itu. Pada titik ini, serigala yang lapar itu menjadi semakin banyak bicara. Sang guru dan muridnya berdiri berdampingan. Berbincang dengan orang asing. Nona Kiro dari mulut serigala lapar. Dia sebenarnya sangat mirip dengan ibunya. Namun dibandingkan dengan itu, dia sama sekali tidak peduli jika ibu kandungnya datang menemuinya. Serigala lapar itu muncul dari tubuh wanita lembut ini. Namun, aku bisa merasakan sentuhan kasih sayang seorang ibu. 7 anjing Beijing. Aku memiliki dunia. 2 mantan kekuatan tertinggi. Sekarang, untuk mendapatkan izin. Pemimpin sekte yang tamak itu, yang telah sepenuhnya berubah menjadi pria botak yang jahat, kini menjadi ahli dalam ketamakan. Hari ini adalah hari mereka pindah ke rumah baru mereka. Karena itu adalah yang paling tepat. Asosiasi Pahlawan Penghancur secara khusus menciptakan tempat perlindungan super untuk orang kaya. Di sini, hanya pahlawan dengan peringkat A atau lebih tinggi yang berhak tinggal di sini. Pada titik ini, petualangan telah ditingkatkan ke peringkat A. Tentu saja, itu hanyalah harta karun bagi orang-orang kaya ini. Dan, untuk mengatasi bencana aneh tersebut selama 24 jam sehari. Di dalam tempat perlindungan, ia juga membanggakan apa yang disebut teknologi militer. Logam yang melambangkan otoritas. Sistem pertahanan terpadu ksatria. Ingxie menjamin bahwa tempat ini benar-benar aman. Siapapun yang datang akan mati. Dan pada saat ini, sistem keamanan di luar pintu tiba-tiba membunyikan alarm. Sisanya tampak benar-benar bingung. Saya kira itu adalah gantungan baju besi yang digali dari reruntuhan. Gelombang dengan dasar datar memicu detektor logam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa 2 orang di sampingnya adalah pelaku sebenarnya. Tes selesai. Sistem pertahanan terpadu mengaktifkan tingkat bencana. Robot raksasa. Dari bagian dalam baja. Mereka ingin melenyapkan Black Gold dan Bot secara langsung. Dia ingin memblokirnya dengan santai. Lengan robot itu menghancurkannya di tempat. Lalu tamparan lain menghantam wajahnya. Ledakan robot di tempat itu belum berakhir. Gelombang berikutnya akan datang. Merevisi penilaian tingkat bencana. Serangan bertubi-tubi datang menghujani kami. Untuk peralatan listrik Shihlin ini, cukup tepuk bagian belakang kepalanya. Namun, tepukannya. Tidak ada peralatan listrik di dunia ini yang mampu menahan hal itu. Seseorang bisa mengucapkan kata-kata kasar di sisi lain. Saat berlari bersama Boki. Di dalam ruang pemantauan Dingxie. Karena di luar terlalu banyak asap. Aku tidak bisa melihat apapun. Ketika mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Saya melihat seorang pria botak. Dia perlahan berjalan keluar dari tumpukan besi tua. Orang itu bertanya kejadian aneh apa yang telah terjadi dan hendak menjawab. Lalu aku mendengar suara terkutuk yang menyakitkan itu. 1. Robot pertahanan membutuhkan biaya pengembangan sebesar 9 miliar. Begitu saja, hilang. Qiu langsung terdiam setelah mendengar itu. Berkeringat deras. Sebagai orang yang selalu miskin, dia bahkan tidak bisa membayangkan angka itu. Saya hanya bisa memberikan penjelasan yang sepintas lalu. Benda-benda ini meledak tanpa alasan. Saat para penyelidik terus mendesak untuk mendapatkan jawaban, Tai Ying bergegas menghampirinya untuk membantunya keluar dari kesulitan tersebut. Dan begitulah, melalui serangkaian pertemuan ajaib, dia nyaris terhindar dari hutang yang sangat besar. Black Gold juga menyelinap masuk, bersembunyi di bawah perut Poci. Meskipun penyebab kecelakaan ini disebabkan oleh kerusakan peralatan. Namun di balik Metal Knight ke-6 SG, orang yang benar-benar mengendalikan Dr. Bo. Namun mereka menemukan pelaku sebenarnya di balik peluang sistem pertahanan. Dia adalah pahlawan berjubah botak di episode 39. Peringkatnya naik dari level C ke level 1 hanya dalam 65 hari. Dan di balik semua peristiwa besar, sosoknya bisa dilihat di mana-mana. Dr. Boyi menetapkan bahwa kekuatan tempur pria ini setidaknya. Kita harus memantau mereka dengan cermat. Sisa rumah-rumah baru berada di sisi seberang. 3 tetangga datang tanpa diundang. Meskipun dia baru pindah 2 minggu sebelum dia. Namun, dia sudah menyebut dirinya sebagai senior. Orang senior itu datang untuk menyapa. Mengapa mereka bahkan tidak menyediakan makanan ringan? Sebenarnya, tragedi ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Aku hanya ingin menyulitkan pendatang baru ini. Namun, saat itu mereka hanya berkunjung. Kentut itu langsung didorong kembali ke bawah. Nah, tentu saja, sekarang kita harus menyiapkan hidangan yang layak. Kepala katak itu disebut Soren. Karena terlalu biasa, maka tidak populer. Dia mulai memakai wig untuk mempertahankan citranya. Kemudian, beberapa anak terkenal. Yang satu ini,
dengan alis tebal dan mata besar, mungkin bisa disebut kupu-kupu. Nima adalah seorang mesum. Dia tampaknya adalah seorang selebriti internet kelas menengah. Yang lainnya tampak jijik. Kamu punya banyak bulu di tubuh, ya? Jangan menjatuhkannya di rumahku. Adapun pemuda yang energik ini, dia cukup kuat. Saya menikmati bertarung sambil mendengarkan musik dan menjaga ritme. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Namun sikap-sikap lainnya, ini jelas dianggap sebagai tugas rendahan. Menerkam keluar. Aku akan menghajarmu sampai mati. Begitu saya membuka pintu, saya melihat seorang gadis dengan wajah seperti sekop. Seperti menunggangi karung bola berwarna hitam dan emas. Yang lainnya, secara tiba-tiba, memutuskan untuk tetap bertarung. Kalau begitu, mari kita tetapkan hukumannya. Siapapun yang kalah harus mengurus orang-orang ini. Kuoki tampak seperti draft yang tidak dipedulikan siapapun. Sedangkan untuk Black Gold, dia selalu terlihat seperti orang aneh. Dia harus berpura-pura menjadi monyet untuk bisa lulus ujian tersebut. Qiangyin tampak acuh tak acuh. Apakah Xu Fang merawat hewan peliharaan itu? Karena itu menarik. Cari ruang yang lebih terbuka untuk memulai perkelahian. Tempat parkirnya cukup bagus. Sebelum pertempuran dimulai, Loud Sound akan memutar suara dari pemutar musik. Nyalakan hingga maksimal. Diiringi musik, Qiangyin mulai menggeliat-geliat dengan liar. Tiba-tiba, terjadi peristiwa aneh, dan dia berteriak dengan cemas. Karena suara headphone-nya terlalu keras. Suara keras itu sama sekali tidak terdengar. Saya pikir orang lain itu ketakutan. Apa? Pengemudi itu keluar dari mobil. Apa yang sedang terjadi? Meskipun sudah berusaha berkali-kali, tim ini sudah benar-benar kelelahan. Pria ini tampaknya adalah pahlawan level 1 yang tak terkalahkan. Sebuah kejadian aneh menyebabkan orang ini membuat keributan. Apakah ini mobil Anda? Jika Anda menabraknya dan berbalik, Anda harus minta maaf dengan benar kepada orang lain. Fubuki sepertinya sedang memikirkan seorang pria yang menakutkan. Kepingan salju membawa petualangan bersamanya. Jelas sekali itu adalah permintaan bantuan. Namun, dia masih memiliki sikap arogan itu. Black Gold menarik-narik ujung celana bosnya. Mereka ditanya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia ingin membuat kehebohan seperti yang telah disepakati. Kedua anak ini menjadi tanggung jawabmu untuk diurus. Setelah selesai berbicara, saya menepuk pantat saya dan lari. Dan alasan mengapa Fubuki bersikap seperti ini. Hanya karena dia akan menemui seorang tahanan yang sangat penting. Kes. Keterikatan cinta benci di masa lalu antara Shen Wenkai dan Fubuki. Paparan masa lalu. Pembukaan paksa tornado. Suara yang dapat diubah. Manusia super terkuat umat manusia disergap. Nyawa bergantung pada seutas benang. Raja sejati di balik hal-hal aneh dan jahat. Atau mungkin seseorang yang sangat kuat yang disukai para dewa dan muncul di dunia. Saya khawatir tidak ada yang akan menyangka. Shkes dulunya hanyalah seorang penggemar kecil Fubuki. Agar memiliki kemampuan untuk melawan musuh bebuyutannya. Kekuatan saudari. Dia. Pertama, sebuah organisasi berkekuatan super yang dipimpin oleh Fubuki didirikan. Kemudian dimulailah penelitian dan nabi besar itu. Si Babawa memiliki kemampuan yang sama. Mata ketiga yang dapat melihat masa depan. Dia berhasil. Namun masa depan yang tanpa harapan itu. Namun hal itu juga membuat Shkes benar-benar gila. Dia menjadi semakin ekstrim. Mereka bahkan ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Hal ini bertentangan dengan tujuan Fubuki. Pada akhirnya mereka menjadi musuh. Pertempuran antara para pahlawan dan penjahat. Shkes terluka parah dan meninggal dunia. Tepat ketika dia hendak memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh serigala-serigala lapar untuk melarikan diri. Cui Sue menemukannya. Pertempuran besar pun pecah antara keduanya. Shkes, yang sudah mengalami cedera parah, tentu saja gagal. Fubuki tidak mengerti. Masa depan seperti apa yang akan mengubahnya? Pidato. Tepat ketika dia hendak menyentuh akar permasalahan ini. Hantu para dewa yang tak terhindarkan. Muncul di langit. Untungnya, orang lain menghentikan pengejaran tersebut. Lantai 13 fasilitas penahanan khusus untuk orang jahat. Shkes perlahan terbangun. Sebagai subjek uji yang berharga. Keberadaannya. Hal ini akan membawa lompatan besar dalam penelitian tentang organisasi membaca. Serangan baru dan ini. Saat itulah tornado digunakan sebagai subjek eksperimen. Organisasi yang melakukan penelitian tentang pemenjaraan. Mendengar kata quote, membaca quote. Shkes segera mengaktifkan kendali pikirannya dan berjuang dengan panik. Namun pihak lain sudah memberikan sesuatu itu kepadanya. Tunggu sebentar. Shkes kembali kehilangan kesadaran. Membaca rahasia masa depan organisasi melalui sudut pandang pihak ketiga. Kerinduan akan. Mereka tak sabar menunggu. Buka kepala Shkes. Selidiki secara menyeluruh. Namun saat itu juga, Fubuki datang dengan firasat aneh. Pada saat yang sama, tornado itu melayang di atas tempat perlindungan. Langit-langit dan dinding secara bertahap retak. Keinginan aneh untuk bangkit. Akhirnya tahu.
Siapakah bajingan yang menghancurkan rumahnya sendiri? Puncak tornado yang mereka ciptakan menancap ke dalam tanah. Dia menunjuk ke arah Cash dan bertanya dengan dingin. Mengapa tempat ini licin? Meskipun begitu, dia hendak membunuhnya. Dua orang di bawah ini secara bersamaan menghentikan tornado tersebut. Ambillah buku bacaan itu secara acak. Sebenarnya, ini adalah adegan yang dia dan Fubuki perankan. Meskipun Psychos adalah orang yang aneh. Namun, membaca tentang organisasi ini juga bukanlah hal yang baik. Kita sama sekali tidak bisa memanggilnya begitu saja. Jika tidak, kamera akan meledak. Personel yang tidak terlibat pingsan akibat telekinesis. Karena kau berani mengganggu perbuatan baik organisasi ini. Baiklah kalau begitu, aku juga akan menerima hadiah dari kalian berdua. Bagi yang lain yang bisa tinggal di sini. Fubuki sangat beruntung. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang kemampuan pria ini. Meskipun terlihat sangat mengerikan, tapi tetap membuat air liur menetes. Namun Fubuki percaya. Orang yang mengalahkan Garou kala itu adalah sebuah pertemuan yang beruntung. Pada saat itu, serigala lapar telah mencapai puncaknya. Siapapun yang mengalahkannya pastilah yang akan sampai ke tujuan. Dengan bantuan telur rebus ini. Rencana ini sekarang dijamin. Sisi ini. Akibat benturan kekuatan psikis tornado dan Reading Man. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah. Dan kemudian petualangan itu langsung merosot tajam. Teriakan Blizzard. Tanah itu kembali tertutup, dan MAG akhirnya berhasil. Mencari penolong terkuat pun belum memungkinkan, namun hasilnya sudah seindah ini. Jauh di bawah tanah. Banyak sekali orang asing yang menatap makanan yang jatuh dari langit. Tidak terkejut dan sangat gembira. Mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Tornado zombie dan gelombang ikan pertempuran Reading Man. Hal ini telah menyebabkan kemerosotan yang parah di tempat kerja. Sebagai produk jadi organisasi di bidang kekuatan super. Kemampuan membaca karakter pria tidak bisa dibandingkan dengan pantat tornado. Namun dia sudah menggunakan mata-mata. Mencampurkan narkoba ke dalam rutinitas harian kedua saudari itu. Produk kesehatan umum. Buka kapsul pil tidur menggunakan sinyal mental. Fubuki, yang sedang menggali tanah dengan tangan kosong, tiba-tiba pingsan. Kemudian buka kapsul yang berisi obat tersebut. Tubuh tornado tiba-tiba mulai menggeliat kesakitan. Dia juga tertular virus sebelum sampel tes diambil dan orang tersebut pergi. Pria yang sedang membaca. Dia dengan santai menghancurkan kandang yang berisi trek monster. Ingin menggunakan hal-hal ini. Semua anak-anak kecil lainnya yang ada di sana pun terbangun. Konon, benda itu terkubur 14 lapis di bawah tanah. Hanya kelebihan lemak dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dimakan orang aneh itu? Pelabuhan ekspor juga mengalami kerusakan dan tidak dapat dibuka. Pria aneh itu akan segera muncul. Kelompok itu hendak buang air kecil ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Sementara itu, di antara daging cincang itu ada seorang pria botak. Tornado akhirnya menemukan kapsul itu di dalam tubuhnya. Dia bersama dengan zat-zat internal. Dipadatkan menjadi ujung jarum yang bahkan lebih rapat daripada sehelai rambut. Kemudian tiru panjang gelombang sinyal telekinetik pihak lain. Benda-benda ini ditarik keluar dari tubuh secara paksa. Pria yang sedang membaca itu tidak sempat menghindar dan seutas benang tipis menusuk matanya. Namun, dia tampak memiliki mata biru yang agak gemuk. Dia tidak meninggal di tempat kejadian. Itu sempurna. Naga. Gulungan itu dirancang untuk memunculkan semua detail dari proses pembacaan. Langit-langit rusak. Sejumlah besar puing-puing berhamburan ke arah pria yang sedang membaca. Itu menyatu menjadi sangkar primitif raksasa. Oke. Terselesaikan. Setelah gadis lembut itu memeluk serigala langit berbintang secara offline. Pertarungan terkuat One Punch Man terjadi di depan meja taruhan. Kekuatan tempur Longju versus. Pertemuan tak terduga. Hei, pria botak, kamu ingin. Apa yang dilakukan oleh seorang pramuka? Dengan resolusi batu gendang Jiang Yue. Para anggota kru Fubuki, yang tampaknya tidak menyukai kematian tetapi bertekad untuk hidup, berlari menghampiri. Keraguan batin Kuangsu. Tornado terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong ini. Suruh mereka semua pergi dari sini. Sekumpulan pengecut tak berguna yang hanya menyeret kaki mereka dan suka bicara omong kosong. Namun, niat awal orang-orang ini. Tapi saya ingin tahu alasan dibaliknya. Dengan demikian, tercapai tujuan yang lebih baik. Namun, tornado itu tidak peduli dengan semua itu. Memang benar bahwa dia telah membahayakan saudara perempuannya. Jika salju tidak membuatmu pergi, biar saya kerjakan sendiri. Saat itulah, Kyu menghentikan serangan yang akan dilancarkannya. Omong kosong macam apa ini, sampai-sampai berkelahi dan membunuh teman-teman saudara perempuanmu? Hei, kau kelinci, apakah kau mencari kematian? Mengenai ancamannya. Yang lainnya tidak melepaskan pegangan. Amukan tornado. Ledakan kekuatan psikis yang sangat besar meletus. Tembok yang berjarak puluhan meter itu runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun yang lain tetap tidak mau melepaskan. Saya mengalaminya dari dekat. Sepertinya tidak berbeda dengan milik Fubuki. Melihat sikap intim pihak lain.
Tornado itu semakin mengamuk. Ledakan kekuatan psikis yang bahkan lebih menakutkan. Seluruh bagian bawah tanah teraduk hingga membentuk spiral. Gelombang kejut itu menghantam bagian luar benteng. Hal ini menciptakan parit yang dalamnya lebih dari 1000 meter. Qiu mengoceh. Seluruh otot di tubuhku terus bergetar. Rasanya seperti berdiri di atas mesin yang bergetar. Tornado tidak bisa mempercayainya. Serangan yang dilancarkannya sendiri. Ternyata hal itu dapat diatasi dengan sangat mudah. Setelah guncangan. Lalu dia teringat. Pria botak ini sepertinya sudah ada sejak dulu. Anak buah dari Cyborg. Tapi mengapa orang ini ikut campur dalam urusan orang lain? Apakah ini juga bagian dari grup Fubuki? Ataukah dia hanya seorang pria yang tergila-gila pada adiknya sendiri? Yang lain langsung membantahnya setelah mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa Fubuki bukanlah sekutunya dan juga bukan teman. Saya hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Lagi pula, dia sudah mengganggunya begitu lama. Cukup baik jika tidak menimbulkan rasa jijik. Setelah mendengar itu, Fubuki tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Dia menundukkan kepala karena kecewa. Namun Tornado sama sekali tidak mempercayainya. Dia hanya bekerja sekeras itu pada orang-orang yang dikenalnya. Kalian berdua jelas-jelas berselingkuh. Karena memang begitu adanya. Mari kita uji dengan benar. Apakah kamu pantas menjadi saudara iparku? Nie Libo yang penuh kekerasan terus muncul dari dalam kepulan gas. Menyapu sekeliling. Adik laki-laki itu mulai mengalami distorsi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir apartemen Hero yang baru dibangun di atas sana akan membuat mereka ingin menyelamatkan muka lagi. Oke, aku mau telur emas itu. Karena gaya benturannya terlalu besar. Kedua pria itu membuat beberapa kawah dalam di tanah. Melihat si cabul ini masih memeganginya bahkan dalam keadaan seperti ini. Tornado menggunakan telekinesisnya untuk membuat objek yang ditemuinya berputar liar. Kecepatan rotasi tersebut bahkan menghasilkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Petualangan itu mengguncang bumi. Namun dia tetap tidak menyerah. Tornado berteriak, "Kuot, dasar bajingan tak tahu malu, Kuot. Apakah kamu juga menyukainya?" Qiu mencibir, "Kuot, aku hanya tidak ingin kau lolos, Kuot. Hancurkan rumah itu lagi." Diremehkan seperti itu oleh orang lemah. Tornado benar-benar mengamuk. Melihat bahwa lawan telah bertarung begitu lama dan masih hidup. Dia cukup cakap. Karena memang begitu adanya. Sekalipun outputnya sedikit ditingkatkan, seharusnya tidak akan membunuh mereka. Ledakan gaya permukaan. Peristiwa aneh itu terlempar ribuan meter jauhnya hanya dengan satu pukulan. Ini belum berakhir. Banyak sekali karya yang memakan waktu dan mendalam tersapu oleh badai. Sebuah tornado mematikan telah tercipta. Qiu melihat ke depan. Itulah yang membuatnya menarik. Di sisi lain, tanpa tornado, pohon yang rimbun itu sulit untuk melepaskan diri dari penjara batu. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membantunya melarikan diri dengan cepat. Lain kali, dia pasti akan membuat pihak lain membayar harganya. Tornado yang menakjubkan. Petualangan, yang diiringi oleh gelombang bebatuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, kembali lagi. Pertemuan yang tak terduga menyebabkan kehancurannya. Sisi ini sangat mudah. Namun, kekuatan jahat di dalam diri mereka sudah mulai meledak. Pertama masuk, lalu keluar. Serangan terhadap kuda ini benar-benar bencana. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang bepergian di jalan raya. Pas sekali, selimut-selimut itu terjepit di dalamnya. Anak laki-laki kecil itu bingung. Memandang dewinya melalui teleskop. Karena khawatir ia belum cukup cepat meninggal, ia meminta ayahnya untuk menyalakan kamera lagi. Sungguh anak yang berbakti. Tepat setelah itu, sebuah batu besar jatuh menimpa bangunan. Untungnya, dia ingin meninjunya. Apakah menghancurkan itu termasuk tindakan kepahlawanan? Lihatlah apa yang sebenarnya telah Anda lindungi. Tornado tidak percaya dengan musuh kecilnya itu dan tidak mau berpura-pura menjadi orang tua. Kemudian datanglah serangkaian serangan. Pertemuan itu hanya berlangsung sangat singkat, sehingga sulit untuk dipahami. Ia hanya bisa menemukan tempat terpencil untuk melelahkan diri. Sebuah batu yang dilemparkan ke udara kembali mengenai mobil itu. Sepertinya sudah terlambat. Namun, kali ini tornado tersebut hanya menewaskan keluarga yang terdiri dari 3 orang ini. Segera setelah itu, segera mulai serangan balik Anda menggunakan apa yang dikatakan pria botak tadi. Apa yang dikatakan si kurcaci kecil dalam kemarahannya setelah pertemuan yang tak terduga itu? Rasa sakit tornado yang terdalam dan paling tak terakui akhirnya terungkap. Gaya seni telah berubah karena kemarahan. Kali ini aku akan menghancurkanmu hingga menjadi bubuk. Masih digunakan sebagai pupuk. Melihat anak ini meniup salju di antara bintang-bintang. Bahkan orang-orang yang lebih merepotkan. Qiu ingin membunuhnya seketika dan pulang. Saya belum pernah bertemu lawan yang begitu tangguh. Tornado menjadi semakin bersemangat. Jepang sedang bersiap menghadapi tantangan di mana hanya sedikit orang yang akan berani bersuara. Namun di luar dugaan, serangan ini langsung menuju ke kota. Di dalam gudang bergaya Jepang. Dan para pahlawan. Visa dikelilingi oleh anggota kelompok kekerasan tersebut. Semua kegagalannya disebabkan oleh pengkhianatan wanita ini. Dengan kata-kata yang paling kejam.
Dia menikam pria yang menyelamatkannya. Tetapi, Visa mendekat ke air mata kesedihannya mengalir setelah tikungan itu. Aktingnya sangat buruk. Karena sudah tidak ada lagi Sandra yang bisa dijadikan pahlawan. Biarkan semuanya terbakar habis di sini. Api berhasil dipadamkan ketika dinding baru terpasang setengahnya. Sisanya langsung menghindari tanggung jawab. Jika Anda ingin mendapatkan kompensasi untuk biaya perbaikan, temui saja pria di luar itu. Pemimpin geng itu melihat pria botak ini datang untuk membuat masalah. Sebuah tongkat berduri menghantam ke bawah. Kemudian, seperti yang diperkirakan, dia tewas di tempat. Adapun para bawahan lainnya yang ingin membalas dendam, mereka semua langsung musnah akibat serangan tornado yang tiba-tiba. Menahan rasa malu untuk berteriak bahwa dia akan membakar dirinya sendiri. Visa hendak bergegas pulang untuk mandi dan tidur. Lupakan semuanya. Di sisi ini, bencana tiba-tiba terjadi. Dan monster raksasa di sisi timur naga. Kehancuran total. Pahlawan kelas S terdekat ada di sini. Saat ini, hanya pemukul bisbol berbahan logam yang tersedia. Akibat kemacetan lalu lintas, tongkat pemukul logam itu hanya bisa berlari sampai ke sini. Paru-parunya hampir meledak keluar. Tepat ketika kita hendak melawan monster ini, tongkat pemukul logam itu membeku di tempatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertarungan antara tornado dan pertemuan tak terduga. Fishlake dengan mudah memusnahkan monster setingkat naga ini. Dan tingkat bencana mereka. Tampaknya ia lebih tinggi daripada orang mati. Melihat kedua pria itu bermain-main, tongkat logam itu diangkat perlahan dengan memegang dahi untuk melakukan latihan. Sungguh buang-buang waktu. Apa kau bercanda? Bangunan lubang pohon itu diblokir lagi. Manis. Hartmask menatap tak percaya pada sosok di hadapannya. Pria ini. Petualang itu berteriak bahwa dia sudah terlalu jauh dari tempat asalnya. Kembali. Setelah mendengar itu, tornado tersebut terbang turun untuk memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka berdua hanya saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertemuan itu terasa sedikit berbeda, bukan? Mengapa kamu tiba-tiba begitu patuh? Karena itu, mari kita berangkat. Tornado menyipitkan mata kecilnya dan berkata, Kuot, pergi makan kotoran, aku akan mendengarkanmu, Kuot. Sambil berbicara, dia menekan kelinci itu ke bawah lalu melemparkannya ke tanah. Sebuah peristiwa gila. Saat ini, Kiyu masih merasa khawatir. Melakukan hal ini tidak baik untuk kulit kepala Anda. Wajah tornado tampak gelap dengan bintik-bintik yang terlihat jelas. Jika tidak, dia menyadari ada sesuatu yang mengejarnya. Sebenarnya ada makhluk yang mampu mengimbangi kecepatan saya. Siapa sebenarnya dia? Sonic, si yatim piatu, muncul. Sisa tubuh Laozi kembali setelah melalui proses pengembangan lebih lanjut. Aku di sini untuk membalas dendam. Dia diseret seperti udang tanpa tulang punggung. Ini akan membuat kematianmu cepat dan tanpa rasa sakit. Pelacakan otomatis shuriken peledak. Gerakan ini tidak akan pernah meleset dari target sebelum mengenai lawan. Sentuhan jari kelingking tornado. Semua shuriken itu terbang kembali. Pupil mata Sonic tiba-tiba menyempit, dan dia berteriak, Kuot, astaga, Kuot. Cepat menghindar. Namun, keterampilan sepele seperti itu tidak lebih dari itu. Saat itu, seorang petugas perawatan anjing sedang berada di pinggir jalan. Akhirnya, gagang yang telah digunakan selama beberapa hari itu ditarik keluar. Sonic kemudian dengan sengaja menginjaknya. Lalu tubuhku tergelincir. Dia terkena semua shuriken miliknya sendiri. Dia takut kuda itu akan mati. Trem dengan tornado di sisi ini. Keduanya akhirnya kembali ke tempat mereka memulai. Jadi, kemudian Anda bisa membiarkan orang lain membuat keributan besar. Kamu terlalu sombong. Sejujurnya, saya baru sampai setengah jalan. Tidak apa-apa untuk menyela pertemuan secara langsung. Ayolah, sebentar saja. Kegembiraan yang tak terbendung meluap dari wajah tornado. Pada saat itu, guntur bergemuruh. Langit dan bumi berubah warna. Seperti akhir dunia. Fubuki, yang tiba di lokasi pertempuran, menyaksikan pemandangan ini. Pameran Dewa Bintang. Di dalam apartemen sang pahlawan. Bersiap untuk mencari petualangan dan bermain game. Dia tidak dapat ditemukan. Namun, ia menemui pertempuran yang cukup dahsyat untuk menghancurkan tempat ini hingga menjadi abu. Kejadian aneh itu adalah seseorang datang untuk menyelamatkan saya. Baru saja selesai melakukan pemanggilan. Pertemuan tak terduga membawanya terbang di atas. Bukankah ini hadiah pertunangan? Kamu di sini untuk bermain game denganku, kan? Mohon tunggu sebentar. Segera hadir. Orang yang sedang flu bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Pertemuan dan keluhan aneh. Semua ini gara-gara kurcaci kecil bernama Tornado. Lalu aku mendengar pria botak itu memanggilku pendek. Tornado sangat marah. Dia melangkahi. Melihat hal itu, sang petualang segera menyelinap pergi untuk mencegah rumahnya dihancurkan. Di sisi lain, pasien tersebut menunjukkan ekspresi serius. Jantungku berdebar kencang sekali. Dia melihat tornado berduri gemuk. Pada saat yang sama, Qiangin, yang saat ini sedang beristirahat di rumah sakit. Saya baru saja membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk.
Kemudian, sesosok figur yang familiar menabrak mereka. Sebelum ini, saat Qiangin terbangun di rumah sakit, dulu aku pernah berpikir bahwa bajingan bernama Qiu itu. Ini seperti diam-diam memangsa seekor harimau. Pria ini sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Dia jelas-jelas berada di depan saya saat itu. Namun tiba-tiba ia terlempar dari belakang. Sampai sekarang, rasa sakit akibat cambukan itu masih terasa di punggungku. Rasanya seperti ditabrak mobil. Dua orang lainnya tampak terdiam, Anda baru saja ditabrak mobil. Setelah beberapa saat, Qiangin ingin menjaga harga dirinya. Tetap bersikeras. Qiu adalah manusia super yang memiliki kekuatan luar biasa. Aku pasti akan membalas dendam padanya saat kita bertemu lagi. Dan kali berikutnya tampaknya akan sangat sengit. Saya menyapanya dengan santai. Petualang itu terlempar jauh seolah-olah akibat ledakan. Menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi itu. Suara keras itu menarik sisi tersebut ke bawah. Kenapa kamu tidak sekalian memasang beberapa taruhan lalu tidur saja? One Punch Man, pertempuran terakhir saga Tatsumaki akan segera datang. Mendadak. Cara menaklukkan tornado bukanlah dengan tinju. Sebaliknya, itu adalah elusan kepala. Momen ini, kelinci itu juga tampaknya menjadi tampan tanpa alasan yang jelas. Petualangan seekor anjing lajang seumur hidup. Pertama kali mengabadikan momen seorang penggemar cilik yang bangga dan agak angkuh. Bonus penutup, Tornado sedang syuting iklan heroik. Jika kau tidak datang, aku akan menghancurkanmu. Saat petualangan kembali memasuki medan perang. Pertempuran telah memasuki tahap akhir. Kutukan badai salju. Aku hanya melihat tempat yang jauh itu. Akar dari bebatuan besar yang menyerupai gunung itu. Surga yang dibom. Seberkas cahaya zamrud melesat melewatinya. Aku sangat menikmati bermain sebelumnya. Sampai saat ini, Tornado menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu jauh. Namun, yang tidak dapat dipahami adalah, sekalipun dia memaksimalkan hasil kerjanya, namun dia tetap tidak bisa mengalahkan murid ini. Pukulan terakhir pun menyusul. Bumi hancur berkeping-keping dan berguncang seperti ombak. Namun, 1 ton tanah dan batu sebelumnya berubah menjadi naga yang mengaum. Dia ingin menutupinya. Namun, momen berikutnya. Pria itu, Jing Hikuan. Kemudian dia melancarkan serangan terkuatnya. Tornado kelelahan dan hampir tidak bisa berdiri selama pertempuran. Ketika aku mendengar kekhawatiran itu yang terdengar hampir seperti ejekan. Kemarahan dan rasa dendam mendorongnya untuk menyerang lagi. Namun, daya sebesar itu cukup untuk mengirim seseorang ke luar angkasa. Namun, mereka sama sekali tidak mampu menggerakkan lawan. Ia akhirnya kehilangan kesadaran. Kata-kata dari Ice Devastation bergema di telinga saya. Jangan pernah berharap seseorang akan menyelamatkanmu. Lindungi keluarga Anda dengan baik. Tornado mengadopsi 2 kata ini sebagai hukumnya. Sampai hari ini, pria yang menyelamatkannya dari keputusasaan. Bukan hanya dermawannya. Itu juga keyakinannya. Tornado berusaha menjadi lebih kuat agar bisa menyamai kekuatan tanduk lawannya. Dia mengesahkan gelar tersebut. Namun bayang-bayang masa kecil tetap ada, seperti tubuh yang ketinggalan zaman. Dia takut bahwa sekeras apapun dia berusaha, itu tidak akan berhasil. Aku takut kembali ke masa lalu. Dia berharap orang yang paling Anda kagumi dapat memberikan jawabannya kepada Anda. Ledakan itu perlahan berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Kemudian, cahaya putih itu berubah menjadi dahi yang memantulkan cahaya. Tornado benar-benar terdiam. Aku bangkit, merasa benar-benar putus asa. Memikirkan untuk memberikan yang terbaik sekalipun. Hal itu sama sekali tidak dapat membahayakan biarawati ini. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Mendadak. Hal itu untuk sepenuhnya menegaskan kekuatannya. Meskipun dengan angkuhnya ia menyatakan bahwa ia tidak akan senang dengan hal itu. Namun dalam hatiku, aku sudah sangat gembira. Keinginan itu tidak meniadakan cara hidup Tornado. Tapi aku juga berharap dia mengetahuinya. Jangan merusak properti orang lain. Untuk mengikuti ini, dia adalah pahlawan yang luar biasa. Musim pertama mengelus kepala benar-benar membuat Tornado menulis quote, world quote. Ternyata dia cukup tampan. Kemudian Fubuki tiba. Dia menyebutkan bahwa dia telah membubarkan grup Fubuki. Namun teman-temannya masih menginginkan kesempatan. Tepat ketika Tornado hendak beraksi, Fubuki melancarkan serangannya lebih awal dari jadwal. Tapi penampilan Jiaga Baga ini, kedua tokoh besar itu langsung menyadarinya. Sisanya dipotong. Tornado berbicara perlahan, membiarkan mereka menanganinya sendiri. Sebelum berolahraga, bahkan monster serigala pun tidak bisa mengalahkannya. Meskipun sekarang sudah sangat ketinggalan zaman. Namun siapa yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan mereka? Tornado itu berdengung setelah beberapa saat. Kemudian mereka langsung menarik Fubuki pergi, yang masih berakting. Aku akan membiarkanmu pergi demi pria botak ini. Namun jika adikku memiliki pertanyaan di kemudian hari, dia tidak akan membiarkannya begitu saja lagi. Dan kamu juga belum menyelesaikan ujianmu. Saya mungkin akan kembali lagi suatu saat nanti. Pemeriksaan mendadak itu mengungkap penampilannya yang rapuh.
Fubuki terdiam kaku. Dia tidak pernah berpikir. Kakak perempuanku yang bangga. Suatu hari nanti aku akan mendengarkan pendapat orang lain. Amukan tornado tersebut memberikan dampak yang signifikan. Jika tidak ditangani dengan benar, hal itu pasti akan menjadi sesuatu yang buruk. Untungnya, ada bantuan dari Blizzard dan manipulasi kekuatan internal Yin Yang. Untuk menggambarkan kejadian ini sebagai dirinya dan iblis. Pertempuran manusia aneh. Lindungi rakyat. Dengan cara ini, popularitas tornado tidak menurun, melainkan justru merosot. Di antara para pemirsa yang menonton berita, hanya keinginan merekalah yang terwujud. Kunyah Hou Chaoya dengan cepat. Sial, aku malah jadi penjahat. Setelah melihat ini, si Antek Geno segera menelepon untuk mengecek. Sampai aku mendengar. Pertempuran ini menyebabkan kerugian properti senilai miliaran dolar. Seorang pria miskin mengalami pertemuan tak terduga yang seketika mengubahnya menjadi sosok yang pemarah. Artinya, kali ini aku akan menghormatinya. Geno segera mencatat. Saya takjub dengan kemurahan hati tuan saya. Pada saat yang sama, untuk merekrut orang baru, para pahlawan tidak pernah menginginkan. Tornado, yang saat ini sangat populer, muncul dalam sebuah iklan. Awalnya Tornado tidak mau repot-repot dengan hal-hal ini. Sampai aku teringat akan pertemuan aneh itu. Pada akhirnya, saya menerima tawaran pekerjaan tersebut. Agar sang pahlawan baru bisa mengerti. Hanya misi yang cukup kuat.